Hai Sobat Sukses, selamat memasuki masa new normal ya. Selalu jaga jarak dan jaga kesehatan juga. Bagi sobat yang sudah kembali bekerja seperti dulu, saatnya menata keuangan dengan lebih baik. Sobat pernah nggak merasa heran? Sobat punya gaji, kadang-kadang juga dapat bonus, tapi kok nggak pernah bisa nabung ya? Kemana uang-uang itu semua? Sama sobat, dulu saya juga begitu, sampai saya belajar pengaturan pos keuangan dari salah satu acara bincang-bincangnya Oprah Winfrey. Tips yang serupa akan saya bagikan untuk sobat, so stay tune ya. Sebelumnya, selamat datang buat sobat yang baru di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tanda lonceng, supaya sobat bisa rutin mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Klik like juga jika sobat suka video pengaturan keuangan. Dan silakan berikan masukan jika sobat punya ide lain untuk materi motivasi sukses berikutnya. Bisa di kolom komentar atau di Instagram motivasi sukses ya. Salah satu perubahan drastis yang saya lakukan dalam pengaturan keuangan adalah mencatat. Dari catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan, saya akhirnya tahu di pos mana saya menghabiskan uang untuk hal-hal yang kurang perlu. Hal-hal kecil seperti beli popcorn ukuran besar 200.000 rasanya keren banget saat pergi nonton dengan teman-teman. Tapi begitu saya catat di pos pengeluaran, lebih berasa seperti baru saja menggunting uang dan saya menyesal. Jadi, pertama-tama, sobat perlu mencatat berapa pemasukan sobat. Bisa jadi dari gaji, bonus, honor, atau tunjangan. Untuk sobat yang masih belum bekerja, pemasukan ini berarti uang saku dari ortu. Jika sobat sudah punya aset atau bisnis yang menghasilkan keuntungan bersih, sebagian keuntungan bisa juga dimasukkan dalam kolom pemasukan. Sekarang sobat bagi pengeluaran sobat dalam pos-pos. Pengeluaran rutin primer, pengeluaran sekunder, kredit atau utang, tabungan dan investasi, dan pengeluaran tak terduga. Untuk saya sendiri, presentasinya adalah 50% untuk pengeluaran rutin primer, 10% untuk kesenangan atau kebutuhan sekunder, 10% untuk tabungan dan investasi, 20% untuk kredit atau utang, dan 10% untuk hal-hal tak terduga. Nanti sobat bisa membuat presentasi sendiri ya, sesuaikan saja dengan besar gaji dan pengeluaran sobat. Untuk saya, pengeluaran primer ini dibagi lagi menjadi pos makan minum, pos transportasi, pos LPGA dan internet, pos kebutuhan rumah rutin, dan pos kebutuhan dapur rutin. Pastikan perhitungan sobat mendekati kebutuhan maksimal ya, supaya kebutuhan primer ini tidak mengambil jatah pos-pos yang lainnya. Jika sobat tahu bahwa biaya makan minum sobat sangat besar karena selalu makan di mall, sobat bisa mulai masak sendiri di rumah, atau pesan makanan catering, atau mencari tempat makan lain yang jauh lebih murah. Jika sobat menghitung biaya transportasi sobat sangat besar karena biaya bensin dan perawatan mobil, maka sobat bisa mulai mempertimbangkan naik transportasi umum. Jika biaya LTGA dan internet ternyata berlebihan, sobat bisa mulai memaksimalkan wifi gratis, berhemat listrik dan air, atau mulai membeli peralatan rumah yang hemat energi. Jika pos kebutuhan dapur sobat besar karena sering laundry pakaian, pertimbangkan untuk mencuci sendiri, atau strategi-strategi lainnya sesuai dengan kapasitas sobat. Apa sobat punya strategi lain yang lebih cerdik untuk berhemat? Komen di bawah ya. Pos kebutuhan sekunder adalah pos yang bisa digunakan untuk bersenang-senang, membeli tas baru, nonton bioskop, jalan-jalan, nge-gym, langganan TV kabel, sedekah, atau membeli buku. Pastikan sobat tetap memiliki pos ini karena hidup itu harus seimbang. Jika bisa diefisienkan, sisa dari pos ini adalah dana cadangan yang akhirnya bisa sobat tambahkan ke pos tabungan. Pos tabungan wajib sobat punya. Untuk usaha sampingan, untuk rumah tangga yang lebih sejahtera, tabungan hari tua, dan untuk hal-hal tidak terduga di masa depan. Tabungan ini juga bisa langsung dikembangkan untuk investasi yang akhirnya akan lebih melipat gandakan pemasukan sobat. Saya dulu mengikuti program tabungan rencana dari salah satu bank, agar uang saya terpotong otomatis setiap bulan sebagai tabungan. Sobat juga bisa menyetel settingan potongan otomatis sehingga pos tabungan ini tidak tersentuh. Pos untuk kredit atau utang tidak boleh dikutak-atik karena sobat harus memastikan utang sobat berkurang setiap bulannya. Sebaiknya utang ini adalah utang produktif, artinya aset yang dibeli dari berutang bisa menambah penghasilan sobat. Bukan hutang konsumtif yang hanya akan menambah liabilitas dan nilainya menyusut setiap tahun. Jika sobat belum tahu bedanya aset dan liabilitas, bisa nonton video Rich Dad Poor Dad yang ada sebelum ini ya sobat. Saya sendiri belum mau memiliki kartu kredit karena saya sadar bahwa godaan belanja sekali gesek itu sangat berat.
Dan jangan sekali-kali menambah utang jika tidak darurat. Lebih baik menyesuaikan gaya hidup atau jika sobat mampu menambah pemasukan. Dan yang terakhir adalah pos biaya tak terduga. Pos ini harus selalu ada setiap bulan karena sobat tidak akan tahu kapan kemalangan terjadi. Mungkin orang tua minta tolong, mungkin anak tiba-tiba sakit, mungkin mobil sobat rusak, mungkin mau bocor atau yang lain-lainnya. Jika pada akhirnya pos ini tidak terpakai, selalu masukkan kembali sisa dananya ke pos tabungan. Itu tadi pos-pos keuangan yang harus sobat perhitungkan setiap bulannya. Sobat bisa memakai aplikasi pos keuangan gratis juga di HP, contohnya seperti Money Journal ini. Jika dari awal sobat sudah merasa pemasukan sobat tidak cukup, pastikan sobat mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana atau mencari sumber pemasukan lain yang pasti. Jika sobat memiliki pasangan yang tidak bekerja, bisa juga membujuk pasangan kita untuk membantu mengurus usaha sampingan tadi. Bagaimana sobat? Apa sobat sudah siap menata pos keuangan? Komen di bawah ya. Semoga di masa new normal ini keuangan sobat menjadi lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, share, komentar, dan follow IG Motivasi Sukses. Sampai jumpa, salam sukses bersama.